Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsdiwianto. Saya dari kelas Paralel 2. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa maksud dari manusia seperti di dalam sebuah cangkir. Maksud dari manusia seperti di dalam sebuah cangkir itu menggambarkan kita bahwa kita sebagai manusia mempunyai sifat yang dapat diisi oleh pengalaman dan emosi. Sama halnya seperti cangkir yang dapat diisi oleh berbagai macam minuman. Pikiran dan emosi kita itu bisa datang dan pergi, sama halnya seperti cangkir yang dapat berubah-ubah. Dari penjelasan ini itu menggambarkan kita bahwa kita mempunyai identitas diri kita sendiri, tetapi dapat berubah-ubah sesuai lingkungan yang di sekitar kita. Maka dari itu kita harus menanamkan prinsip diri kita sendiri gitu loh. Langsung aja kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan maksud dari menjalankan dan meninggalkan ibadah, keduanya ada risiko. Nah, menjalankan dan meninggalkan ibadah itu memiliki konsekuensinya masing-masing. Menjalankan ibadah seperti sholat atau mengaji dan lain-lain, itu kita mendapat pahala dan membawa keberkahan kepada diri kita sendiri. Serta kita juga bisa mendekatkan diri kita sendiri kepada Allah jika kita menjalankan ibadah. Nah, sebaliknya kalau kita tidak menjalankan ibadah, nah kita akan mendapat dosa. Doa kita juga tidak dikabulkan. Kita juga akan mendapat hukuman di akhirat nanti. Maka dari itu kita harus menjalankan ibadah. Pertanyaan yang ketiga itu jelaskan apa maksud dari ibadah kita ibadah butuh bukan ibadah hamba. Nah, jadi tuh ibadah kita ibadah butuh bukan ibadah hamba tuh kayak kalau ibadah butuh tuh kita tuh menjalankan ibadah karena kita memang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia tuh kita butuh petunjuk dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita menjalankan ibadah karena emang kita tahu kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibadah hamba tuh kayak kita menjalankan ibadah tuh hanya karena semata-mata aja gitu, kayak emang karena perintah tanpa kita ketahui gitu apa maknanya. Ya, kayaknya seperti itu deh. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan maksud dari iman itu hati, lisan, dan perbuatan. Nah, maksud dari iman itu hati, lisan, dan perbuatan adalah bahwa iman dalam Islam itu terdiri dari 3 aspek yang saling terkait. Nah, kayak hati, mencerminkan keyakinan dan pembenaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau lisan itu berarti kita mengucap syahadat dan pernyataan iman. Sedangkan perbuatan menunjukkan iman melalui tindakan yang sebagaimana dengan ajaran agama gitu. Ketiga aspek ini itu harus ada secara bersamaan, tanpa satupun dari ketiganya seseorang tidak dianggap beriman secara utuh. Kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nah, jadi mengapa kita meninggalkan sholat padahal bagi seorang muslim itu kewajiban? Nah, jadi tuh di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan kita meninggalkan sholat. Yang pertama itu ada rasa malas gitu, sama godaan gitu di dalam diri kita lah. Jadi tuh kayak seperti kita sedang bermain HP, bermain game gitu. Ketika kita mendengarkan azan, nah kita tuh jadi malas gitu karena kita sedang bermain game, kita sedang bermain HP gitu. Yang kedua tuh karena emang kelemahan iman aja gitu sih, kayak kesadaran kita itu kurang tentang agama gitu, jadi kita malas melakukan itu. Nah, ada juga kayak kurangnya pemahaman tentang sholat gitu. Sebagian orang kan nggak tahu ya kayak apa sih dampaknya gitu ketika kita meninggalkan sholat gitu. Mungkin itu aja sih. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu
Begitu banyak karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kenapa Anda masih melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan? Nah, jadi tuh kayak pertanyaan itu mengajak kita untuk merenungkan hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara kita menanggapi karunia serta nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, mungkin tuh ada beberapa alasan gitu kenapa kita melanggar larangan-larangan gitu. Mungkin salah satunya tuh kayak kelemahan manusiawi gitu, kayak iman kita tuh lemah sama kurangnya kesadaran dalam diri kita sendiri. Nah, pergaulan juga tuh sebenarnya berpengaruh juga sih dalam melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tuh dari situ tuh kita harus memperbaiki diri kita. Nah, kita juga harus meningkatkan kesadaran kita gitu. Nah, kita juga harus bersyukur gitu. Kita bersyukur atas nikmat dan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua gitu. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan maksud zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, duduk dan terbaring. Nah, zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala itu dapat dilakukan dalam berbagai posisi, yaitu berdiri, duduk dan berbaring. Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 191 yang menyatakan bahwa orang-orang yang berzikir melakukannya dalam semua keadaan. Dalam berdiri itu menunjukkan keteguhan iman kita dan kesungguhan kita dalam beribadah. Nah, kalau duduk tuh mencerminkan kerendahan hati dan konsentrasi yang lebih baik. Nah, kalau berbaring itu memungkinkan zikir saat istirahat, menegaskan bahwa ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting dalam setiap situasi. Mungkin itu saja. Nah, di sini kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu nomor 5. Berzina dan mabuk-mabukan adalah perbuatan yang harus kita hindari karena itu dosa besar. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita terhindar dari berzina dan mabuk-mabukan? Nah, untuk menghindari berzina dan mabuk-mabukan itu butuh usaha dan niat yang tinggi gitu, agar kita tidak terjerumus gitu ke dalam mabuk-mabukan dan berzina ini. Nah, mungkin ada beberapa faktor nih yang bisa kalian lakukan untuk menghindari ini tuh. Yang pertama tuh kita harus memperkuat iman dan takwa kita gitu, agar kita terhindar dari itu. Nah, kita juga harus tahu bahayanya jika kita mabuk-mabukan gitu. Apa sih gitu bahayanya? Nah, kita juga harus pilih lingkungan yang baik agar tuh kita terhindar dari berzina dan mabuk-mabukan. Nah, kita juga harus berdoa untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari itu semua. Nah, yang terakhir tuh kita harus mengingat kematian gitu, agar kita tidak melakukan hal-hal seperti itu, hal-hal yang membuat kita jadi dosa besar gitu loh.